Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha litafriqi bainal halali wal haram. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله المفضل على كل الأنام اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Para hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan akan inayah, riayah, hidayah dari Allah Dzul Jalal. Amin. Pelajaran kita masih bertalian erat dengan keutamaan atau anugerah yang telah dianugerahkan oleh Allah, yang telah dikhususkan oleh Allah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Jumu'ah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan akan al-Jumu'ah disebutkan wa yusannu takbir wa yusannu tabkir, ya. Wa yusannu tabkir, dianjurkan, disunnahkan untuk kita berpagi di dalam melakukan akan prosesi al-Jumu'ah, pergi ke masjid jami', pergi ke masjid jami' untuk apa? Kita melakukan sholatul Jumu'ah. Ini dianjurkan untuk apa? Kita at-tabkir, bersegera. Karena dalam at-tabkir, ya, bersegera atau berpagi, itu fadilahnya sangat-sangat besar. Sebagaimana di dalam hadis, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan Ashabus Sunan, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita betapa beruntungnya kita yang masih hidup ini bila benar-benar menjaga akan anugerah Allah yang diberikan pada kita yang namanya al-Jumu'ah. Betapa tidak, dalam hadis tersebut Nabi mengingatkan, ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubunal awwala bil awwal. Pada setiap pintu daripada pintu-pintu masjid di mana dilaksanakan akan al-Jumu'ah, itu para malaikat yaktubun, menulis, mencatat siapa-siapa yang hadir, al-awwala bil awwal, siapa yang pertama datang, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Tentunya yang awal itu yang paling besar pahalanya. Maka dirinci oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, waktu-waktunya pun sangat menentukan akan besar kecilnya pahala, yaitu wa man ightasala yaumal jumu'ati thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Barang siapa yang mandi
di hari Jumat, maksudnya mandi sunnatal Jumu'ah. Dalam kaitannya dengan mandi ini sudah diterangkan pada pelajaran yang telah lewat. Mandi Jumat ini hukumnya sunnah. Berarti sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ightasala yaumal jumu'ah ini untuk apa? Supaya kita memaksimalkan akan kesunahan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pahala daripada orang yang berpagi ke Jumatan ini seperti yang disebutkan tadi, itu tidak harus orangnya mandi Jumu'ah. Seperti yang sudah disebutkan, bila seseorang tidak melakukan akan al-ikhtisal, tidak mandi tapi wudu berangkat ke Jumatan, ya sah akan al-Jumu'ah. Dan begitu pula bila dia datang di awal waktu, maka dapat pahala seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi menurut ulama, Al-Imam Al-Bujairi mengatakan innal ghusl laisa biqaid bal li bayanil akmal. Mandi Jumat di dalam hadis ini ya untuk li bayanil akmal, menerangkan betapa sempurnanya orang yang melakukan akan al-Jumu'ah setelah mandi al-Jumu'ah. Bagi siapa yang berangkat ya, thumma man ightasala yaumal jumu'ati thumma roha, kemudian dia keluar dari rumahnya dalam kaitannya dengan thumma roha, roha ya ruhu ini pergi di waktu pagi, keluar di waktu pagi. Ulama ikhtalafu. Yang dimaksud dengan thumaroha ini apa, dihitung dari berangkatnya dari rumahnya apa sampainya ke masjid. Ikhtalafu. Sebagian mengatakan dalam hal ini yang dimaksud dengan thumaroha yaitu sampainya di masjid ya, yang pertama kali sampai ini yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Sementara kalau seandainya rumahnya jauh ya, terus datang ke masjid sebelum fajar contohnya ya, terus sampai di masjid jam 7 pagi, dalam hal ini tetap yang mendapatkan fadilah akan pahala yang sangat besar bakal disebutkan nanti sama dengan orang yang menyembelih atau sodakoh dengan menyembelih akan onta ya, itu otomatis untuk yang pertama sampai di masjid. Walaupun yang dari jauh tadi itu tetap mendapatkan pahala dari langkah-langkah berangkat ke masjid tadi, tapi dari segi pahala khusus untuk orang yang pertama kali memasuki masjid dalam hal al-Jumu'ah ini khusus hanya untuk mereka-mereka yang pertama masuk masjid. Ini al-qaulul mu'tamad ya. Menurut sebagian mengatakan walaupun datangnya nomor 2, nomor 3, tapi karena tempatnya jauh, ini masuk dalam fadilah orang yang pertama kali masuk masjid. Tapi ini qaulun dhaif ya. Al-mu'tamad yaitu tadi dihitung dari masuknya ke masjid. Siapa yang pertama kali masuk masjid dapat pahala seperti dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya. Nah, man ightasala yaumal jumu'ati tsumma roha, itu berpagi keluar dari rumahnya, maksudnya dalam hal ini sampainya ke masjid fis sa'atil ula, pada waktu yang pertama, ini pahalanya tak tanggung-tanggung. Faka'annama qarraba badanatan, pahalanya sama dengan orang yang bersedekah dengan seekor onta, dengan seekor onta. Ini pahala yang sangat besar.
Wa man raha fis sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan. Barang siapa yang sampainya di masjid, ini seperti yang saya terangkan tadi ya, al-qaul mu'tamad, sampainya di masjid pada jam waktu saat yang kedua, fa ka'annama qarraba baqaratan. Ini pahalanya sama dengan orang yang bersedekah dengan seekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang berangkat atau sampainya ke masjid, menginjakkan kaki di masjid itu fis sa'ati tsalitsah, pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabsyan aqron. Maka pahalanya sama dengan dia mengsedekahkan akan kabsh. Apa kabsh? Yaitu kambing akron yang punya tanduk. Ini kambing yang punya tanduk ini lebih bagus dan lebih mahal daripada kambing yang tidak punya tanduk pada umumnya. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan atau dujajatan. Dan barang siapa yang sampai di pintu masjid pada jam yang keempat, maka dia diberi pahala sama dengan orang yang bersedekah dengan seekor dujajah. Dajajah. Apa dajajah? Ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Dan barang siapa yang berbagi ke masjid dan sampai di masjid pada jam yang kelima, maka pahalanya sama dengan orang yang bersedekah dengan baydah. Apa baydah? Sebutir telur. Baydah, sebutir telur, sangat sedikit ya. Ini bagi yang yang terlambat. Ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, ya, Nasa'i, bin Majah. Ya. Dan dalam riwayat lainnya, wa fi riwayatin sahihah, dalam riwayat lainnya yang tingkatannya sahih, ini tepatnya riwayatnya Al-Imam An-Nasa'i, ada perbedaan. Kalau pada riwayat Al-Bukhari Muslim tadi itu jam yang keempat, oman roha fi sa'atil rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Nah, dalam riwayat ini ya sama. Fi riwayatin sahihah, maksudnya riwayatnya Imam Nasa'i, wa fi rabi'ah, maksudnya pada saat waktu jam yang keempat itu pahalanya sama dengan orang yang bersedekah akan seekor ayam. Yang ada yang berbeda yaitu wa fil khamisah. Fil khamisati usfura, fis sadisati baydah. Nah, pada jam yang kelima ya, bila datangnya tadi itu demikian, maka dia diberi pahala sama dengan orang yang mensedekahkan akan seekor usfur. Apa usfur? Burung kecil ya. Fis sadisah, baru pada jam ke-6 ya, manakala dia datang, ini sama dengan orang yang mensedekahkan akan seekor telur, akan sebiji telur. Nah, di sini perbedaannya pada jam yang kelima. Kalau pada riwayat Al-Imam Bukhari jam yang kelima tadi itu faka'annama qarraba baydah ya. Nah, kalau pada riwayat Nasa'i ini jam yang kelima faka'annama qarraba usfura. Baru jam yang ke-6 wa fis sadisah faka'annama qarraba baydah. Itu arti daripada wa fil khamisah usfuran wa fis sadisah baydah. Terus dalam riwayat lainnya juga riwayat sahihah, wa fi ukhra sahihah, dalam riwayat lainnya sahihah, termasuk juga riwayatnya Imam Nasa'i, punya beberapa riwayat aidan juga wa fil rabi'ah battah, wa fil khamisah dujaja, wa fis sadisah baydah. Nah, pada jam yang keempat bukannya
seekor dujajah, tidak, tapi jam yang keempat adalah apa? Battah. Apa al-battah? Al-iwaz, yaitu angsa. Ya, orang yang datang pada jam yang keempat itu sama dengan dia mensodakokan akan apa? Seekor battah. Wafil khamisa, baru pada jam yang keempat dia mendapatkan pahala sama dengan kalau mensodakokan akan dujajah. Wa fisadisa baidah. Dan pada jam yang keenam sama dengan apa? Kalau orang mensodakokan akan sebutir telur. Nah, dari hadis ini menghasilkan akan apa? Akan tingkatan 6 tingkatan, atau kalau disebutkan waktu jam ini apa? Menghasilkan 6 jam. Nah, yaitu apa? Jam yang pertama sama dengan qarraba, akan apa namanya? Badana. Jam yang kedua sama dengan qarraba baqarah. Jam yang ketiga faka'annama qarraba kabshan akron. Jam yang keempat faka'annama, dari kumpulan hadis tadi ya. Yang keempat faka'annama qarraba battah. Ya. Dan wafil khamisa faka'annama qarraba dujaja. Wafis sadisa faka'annama qarraba baidah. Ini tingkatan-tingkatannya. Jadi jam pertama apa? Sama dengan dia sedekah atau apa? Mengorbankan akan onta. Jam kedua sama dengan dia mengorbankan pahalanya sapi. Nah, jam ketiga kambing. Jam yang keempat bebek, angsa. Jam yang kelima ayam. Jam yang keenam apa? Telur. Dari hadis ini pula ulama ikhtalafu. Yang dimaksud dengan 6 jam itu ya, apa betul-betul yang dimaksud jam yang berlaku apa selama ini, yaitu saatun nahar al-falakiyah, itu apa? Waktu jam apa yang bertalian dengan falak ini. Jadi dimulai dari apa? Terbitnya fajar. Ya. Jadi fajar jam berapa biasanya? Ya muadzin. Dari 6 jam. Jadi kalau yang dimaksud oleh hadis tadi itu jam apa? Falak tadi itu jadi dimulai dari apa? Hitungan jam 5 ya. Sebab apa? Yang namanya Jumatannya itu setelah masuknya waktu. Masuknya waktu jam berapa? Ya, itu jadi apa? Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Terus jam 12-nya ini apa? Pelaksanaan al-Jumu'ah. Sama nanti akhiran daripada hadis tadi setelah apa? Ini jam yang ke-6 ya. Nah, itu tiba saatnya akan apa? Masuknya al-khatib. Nah, di sini Nabi bersabda, fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Bila keluar si imam ya untuk melakukan akan apa namanya proses al-Jumu'ah, hadaratil malaikat, para malaikat apa pada menutup akan buku-bukunya, catatannya tadi ya, guna yastami'una dzikr, untuk mendengarkan akan apa yang diadukan oleh si al-imam, maksudnya al-khatib. Nah, di sini apa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan saat-saat yang disabdakan oleh Nabi tersebut yaitu saatun nahar al-falakiyah. Ya. Namun menurut sebagian ulama lagi mengatakan yang dimaksud dengan saat itu adalah apa? Kinayah an tartibid darajat wa fadlis sabiqi 'ala alladhi yalihi. Nah, jadi yang dimaksud dengan saat-saat tadi itu apa? Saat yang dimaksud adalah untuk menunjukkan tartib ya, urutan
ad-darajat, kedudukan daripada mereka-mereka yang memasuki akan masjid untuk melakukan al-jumu'ah. Dan sekaligus wa fadlis sabiq alal ladzi yalihi, untuk menunjukkan ya, ditulis oleh malaikat tadi betapa utamanya ya, besarnya pahala yang lebih dahulu daripada yang datang karen-karen. Nah, ini apa namanya, maksud sebagian daripada ulama termasuk Al-Imam Az-Zarkashi dan lain-lainnya mengatakan ini maksud dengan saat ini bukan saat falakiyah, tapi kinaya an tartibid darajat wa fadlis sabiqi alal ladzi yalihi. Ini jadi kasihan sekali mereka-mereka yang sudah datang terlambat terus tidak masuk masjid, tapi berdiri di bawahnya beringin sana. Ya. Ini yang harus kita benahi kembali daripada kekurangan-kekurangan kita, terutama dalam kaitannya dengan al-jumu'ah. Ini karena sangat besar fadilah orang yang datang tepat di waktu yang pertama. Jadi dari pembahasan tadi itu, baik menurut yang mengatakan jam tadi, jam falaki, saat al-falakiyah ya, jadi 6 jam ya, itu selain yang datang di jam pertama tadi itu ya lebih afdol daripada yang datang di jam kedua. Juga antara mereka-mereka yang datang di 1 jam pertama tadi kan ada yang lebih dahulu dan ada yang kedua. Juga di sini yang di jam pertama yang lebih dahulu datang otomatis lebih afdol daripada yang di jam pertama tapi datangnya kemudian. Nah, begitu pula yang ketiga, keempat sampai terakhir dalam jam tadi itu. Kemudian datang jam yang kedua. Jadi tidak bisa dalam hal ini orang yang datang bersamaan itu sama fadilahnya, tidak. Sebab pasti nanti ada yang satu masih manukan sandal, ada yang satu masih ke tempat penitipan sandal. Yang datang duluan ini walaupun berangkatnya bareng, yang melangkahkan kaki kanannya ke dalam area masjid tadi ya, ini lebih afdol pahalanya daripada yang setelahnya, walaupun datangnya sama. Nah, begitu pula ulama menyebutkan bahwasanya yang paling utama tadi itu yaitu yang datang di jam pertama, ya kan? Itu dengan catatan tidak keluar lagi. Tapi kalau seandainya dia datang jam pertama, tapi setelah itu dia keluar, ya karena hajat ini karena hajat itu, kemudian tidak datang kecuali di jam yang keempat, walaupun walaupun dia datang pertama kali, tapi kan keluar. Ya, ini tidak masuk dalam kategori jaa fi saati man roha fi saatil ula, yang datang setelahnya tapi tetap sampai usai prosesi al-jumu'ah, ini lebih afdal. Makanya sebelum pelaksanaan akan al-jumu'ah dianjurkan betul-betul mempersiapkan diri. Itu makanya daripada salaf-salaf kita, lihat di kitab Ihya itu, jadi mempersiapkan diri untuk Jumatan itu dari malam Jumatnya, dari desa-desa itu jam 1, jam 2 itu bunyinya sandal, bunyinya kelompen ya, mereka datang ke kota untuk Jumatan dari malam Jumat. Itu yang umum, yang lazim. Nah, itu yang betul-betul mensyukuri akan anugerah namanya al-jumu'ah. Nah, lihat di kitab Ihya dijelaskan secara
luas. Adapun kita ini masih datang istilahnya termasuk paling pagi, paling jam berapa? Jam 10. Jam 10, kadang-kadang jam 10 datang balik maneng, keluar lagi. Ya, jadi yang dimaksud man raha fi saatil ula tadi itu yaitu yang pertama kali masuk terus tidak keluar. Ini maksud dari ucapan siapa? Al-Imam Ibn Hajar, wa annaha liman dakhala wastamar, yang masuk dan seterusnya sampai usai prosesi akan al-jumu'ah. Ya. Dari hadis ini ulama mengambil banyak hukum. Satu, fihi al-hathu ala tabkir ilal jumu'ah. Kita dianjurkan untuk berpagi, ya, ilal jumu'ah, ke Jumatan. Dan yang kedua, fihi anna maratiban nasi fil fadilati, fihi anna maratiban nas fil fadilati fiha. Bahwasanya maratib, ya, tingkatan-tingkatan manusia fil fadilah dalam keutamaan, fiha dalam kaitannya dengan mendatangi Jumat itu tergantung daripada mana yang lebih dahulu datang, itu yang lebih besar dan lebih tinggi akan kedudukannya indallah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula daripada hukum-hukum yang diambil oleh ulama dari hadis ini, fihi annal qalila minas shadaqah ghairu muhtaqarin fi syara'. Kita tidak boleh meremehkan akan sedekah sekecil apapun. Karena walaupun menurut kita remeh, tapi tidak menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diambil dari hadis tadi, ya, yang datang terakhir sama dengan bersedekah dengan sebutir telur. Nah, dari situ ulama mengambil hukum annal qalila, fihi annal qalila minas sadaqah, yang namanya sedikit, ya, walaupun sedikit daripada sedekah itu ghairu muhtaqar, ya, tidak tidak remeh di mata syariat, fil syara'. Ingat firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairai yara. Maka salaf-salaf kita itu walaupun 1000, ya, rupiah itu kalau ke masjid ke Jumatan pasti nyisipkan amal jariah walaupun 1000, karena 1000 ini untuk kemampuannya. Nah, ini malahan dalam hadis orang yang kemampuannya 1 dirham, ya, ini lebih besar fadilahnya daripada orang yang kaya raya yang mana menganggap 10 dirham itu hal yang biasa. Ini lebih besar fadilahnya yang mendapatkan 1000 atau 1 dirham tadi itu dengan susah payah kemudian di jariahkan. Ini fadilahnya lebih besar. Rubba dirhamin sabaqa alfa dirham. Tidak sedikit daripada sedekah yang 1 dirham itu mengalahkan akan 1000 dirham. Ya, ini juga termasuk dalamnya akan tingkatan keikhlasan. Ada yang mengeluarkan itu betul-betul ikhlas, ada yang ingin dipuji dan lainnya. Ini juga mempengaruhi akan fadilah pahala daripada sedekah. Ya. Dan daripada hukum-hukum diambil oleh ulama dari hadis ini, fihi anna taqarruba bil ibil afdalu minat taqarrubi bil baqar. Ya. Katanya bertaqarrub dengan seekor unta jauh lebih afdal daripada bertaqarrub dengan seekor al-baqar, sapi. Ya. Nah, adapun sudah ini. Kemudian perlu diketahui bahwasanya anjuran atau kesunahan untuk at-tabkir, ya, ilal jumu'ah, mendatangi Jumatan ini mubakir, ya,
itu katanya li ghairil imam, selain imamnya. Ya. Jadi dianjurkan untuk mendatangi masjid secepatnya li ghairil imam. Kalau imam bagaimana? Katanya amal imam fayundabu lahu ta'khir ila waqtil khutbah. Nah, adapun imam khusus itu disunnahkan untuk mengakhirkan kedatangannya ila waqtil khutbah, sampai tiba saatnya khutbah ya. Jadi selain imam, bedakan ya antara imam dengan khatib. Ada kalanya khatib ya, itu yang khutbah. Al imam yang menjadi imam ya. Nah, ini menurut ulama ya, yang dimaksud dengan imam di situ adalah imam yang melakukan khutbah. Kadang-kala imam sendiri, khatib sendiri. Dalam kaitannya dengan imam yang bukan khatib, ini malah disunnahkan untuk datang segera mungkin atau masuk dalam anjuran at-tabkir tadi. Walaupun umumnya imam khatib itu satuan ya kan, tapi kadang-kala kita lihat di desa-desa itu imamnya sendiri, khatib sendiri. Nah, di sini kalau imamnya tadi itu bukan khatib, yusannu lahu tabkir aidan, disunnahkan si imam yang demikian ini untuk untuk bersegera ya ke masjid. Nah, berarti yang dimaksud dengan ucapan tadi amal imam, maksudnya imam yang sekaligus jadi khatib. Ini disunnahkan untuk mengakhirkan kedatangannya. Dalam ini bukan akhir datang beneran ya, walaupun itu juga demikian, tapi kadang-kala ada tempat di mana di samping masjid, di situ menunggu. Itu tidak keluar kecuali di saat waktul khutbah. Kenapa demikian? Lil ittiba, karena demikianlah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, di mana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yumhilu yaumal jumu'ati hatta yastami'an nas, fa idza istama'u kharaja ilaihim fa sallama alaihim fa sa'idal mimbar wa ya'khudhu Bilal fil adhani fa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu min ghairi faslin bainal adhani wal khutbah wa kadzalikal khulafa ar-rasyidun ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil daripada yang namanya al-imam, maksudnya imam yang sekaligus jadi khatib, itu justru mengakhirkan kedatangannya dengan artian seperti yang disebutkan ya tadi itu ya. Itu untuk sekarang ini ada tempat di samping masjid, jadi dalam hal ini menunggu di tempat tersebut, manakala tiba waktu khutbah baru dia keluar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.